Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji ilmu nahwu dari kitab penjelasan ringkas atas matan Jurumiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Iskandar, di mana kitab beliau berjudul Kaifatutskinu al-Ajurumiyah, yang berarti bagaimana engkau mutkin dalam matan Jurumiyah ini atau menguasai matan Jurumiyah ini. Dan tentunya salawat ring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk kepada sebab perubahan keadaan akhir suatu kata itu ditakdirkan atau tidak nampak, tidak terbaca oleh kita. Walaupun pernah kita singgung di awal-awal secara umum bahwasanya ada tiga, atau pertemuan yang lalu juga telah kita singgung ya sebelum masuk ke sini. Di hadapan kita ini ada pembagian, ada at-ta'azzuru, ada siqal, ada istighalul mahalli. Ketiga ini merupakan sebab terjadinya apa? Perubahan keadaan i'rab suatu kata itu tidak nampak atau tidak dimunculkan nantinya, atau yang disebut dengan i'rab takdiri. Apa itu al-i'rabu at-takdiri? Kita baca di sini, huwa taghyirun, dia adalah perubahan ghairu zahirin, yang tidak nampak, ala lafzi, di lafal, berarti tidak terbaca. Apa maksudnya? Beliau jelaskan maksudnya di sini, ai kullu kalimatin tu'rabu, yaitu setiap kata tu'rabu biharokatin, yang diirob dengan harokat muqaddarah, ya. Jadi setiap kata itu tu'rabu biharokatin muqaddarah. Setiap kata itu nantinya akan diirob dengan harokat yang ditakdirkan. Ketika harokat itu ditakdirkan, bukan berarti harokat itu tidak ada, melainkan ada namun tidak nampak saja. Inilah yang disebut dengan apa? Ghairu zahirah, yang tidak nampak. Wa tuqaddaru alamatul i'rabi, dan ditakdirkannya tanda-tanda i'rab itu li asbabin, karena ada sebab-sebab. Sebab-sebab yang tamna'u min zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya si tanda tersebut. Wahia, dan sebabnya ada tiga, teman-teman semua. Yang pertama adalah at-ta'azzur. Nanti di kata-kata yang model seperti apa? Ya, ta'azzur ini menjadi sebab atas kata tersebut, ya, i'rabnya ditakdirkan. Yang kedua ada as-siqal, berat. Dan yang ketiga terakhir adalah istighalul mahalli, yakni sibuknya tempat. Sekarang kita lihat di sini yang ta'azzur terlebih dahulu. At-ta'azzur di sini adalah la nastati'u an-nutqa. Kita tidak mampu, tidak bisa mengucapkan bil harokati alal alif, ya.
kita tidak mampu mengucapkan dengan harokat di atas alif, berarti jelas. Ya, ini setiap kata yang diakhiri oleh huruf ilat alif. Maka nanti dia ditakdirkan i'rabnya. Apa sebab ditakdirkan i'rab atasnya? Ta'azur. Wa yakunu fil kalimati al-mu'tallah al-akhiri bil alif. Nah, sebab ta'azur ini hanya terjadi pada kata-kata yang mu'tal akhir dengan alif. Yakni huruf terakhirnya adalah huruf ilat alif. Dan bisa ada pada isim, bisa pada fiil, teman-teman ya. Karena nanti isim itu bisa yang mu'tal akhir dengan alif, fiil pun juga sama, ada yang mu'tal akhir dengan alif. Nah, terkait isim terlebih dahulu ini seperti Musa. Lafal lafal Musa di sini. Nah, setiap isim yang diakhiri oleh huruf ilat alif itu disebutnya nanti isim maksuroh. Disebutnya apa, teman-teman? Isim isim maksuroh. Ya. Setiap isim yang diakhiri oleh huruf ilat alif, alifnya alif seperti ini ya tentunya, alif maksurah. Nah, ya, nama alifnya alif maksurah. Nah, maka nanti isimnya disebut dengan isim maksur. Kalau tadi saya katakan isim maksurah, yang betul adalah isim maksur. Yang maksurah itu adalah alifnya. Gitu. Maka nantinya kita lihat Musa pada kalimat ja'a, kan dia berirob rofa. Ya, apa sebabnya kata Musa ini di i'rab dengan i'rab rofa? Karena kedudukannya menjadi fa'il untuk ja'a. Lah, terus bentuknya mufrad nih. Kenapa tanda rofanya tidak domah? Sebetulnya memang betul tanda rofanya domah, tapi tidak ditampakkan saja. Kenapa? Karena ini alif, ya. Maka diberikan uzur tadi sebabnya. Gitu. Ya. Berarti kalau kita ingin mengirapnya Musa adalah apa? Fa'ilun, dia adalah fa'ilnya ja'a, marfu'un irobnya yang dirofa, wa alamatu rafihi dan tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah domah tetap, tapi domahnya bukan domah zahirah, melainkan domah yang muqaddarah. Kemudian Musa di kalimat ro'aitu Musa, ini kan kedudukannya menjadi maf'ul bih, berarti irobnya nasab ya. Nah, tandanya fathah. Fathahnya di sini tidak nampak. Kenapa? Karena diberikan uzur sebab dia diakhiri oleh alif maksurah, isimnya isim maksur. Bagaimana kita mengirapnya? Kedudukannya terlebih dahulu. Musa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Begitupun yang terakhir marartu bi Musa. Musa ini kan majrur karena terletak setelah huruf jarba. Gitu. Maka Musa nanti irapnya ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Tetap kasroh tandanya. Namun bedanya bukan zohiroh, melainkan apa? Muqaddaroh. Itu untuk isim. Kemudian untuk fiil, ini ada di, nah perhatikan. Nah, di sini ada fiil madi, ada fiil mudhari sebetulnya. Yaitu fiil yang diakhiri oleh huruf ilat alif. Ada madi, ada mudhari. Di sini beliau contohkan yang mudhari. Yas'a. Ini kan fiil mudhari. Fiil mudhari itu rofa kapan? Ketika tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Berarti yas'a zaidun, yas'anya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un dia. Nah, fi'il mudhari' yang dirofa. Kenapa dia dirofa? Tajarrud, li tajarrud. Tajarrud itu artinya kosong. Karena dia kosong. Minan nasib, nasib itu nasibi, yakni penasab. Wal jazim, jazim itu penjazm. Kosong dari penasab dan penjazm. Itulah sebab fi'il mudhari' itu dirofa. Nah, yas'a. Nah, dia kan fi'il mudhari' yang akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu. Berarti ketika rofa tandanya domah dong. Ya, udah lewat pembahasan. Iya betul domah, tapi domah yang tidak terbaca atau tidak nampak oleh kita. Berarti kita mengirap yas'anya begini. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya kan? Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ad-dhammahnya zahirah atau muqaddarah? Coba, teman-teman. Al-Muqaddarah.
Al-muqaddarah, betul ya. Nah, berikutnya lan yas'a Zaidun. Nah, ini kemasukan amil nasab. Coba yas'a berarti i'rabnya bagaimana? Yas'a di kalimat lan yas'a Zaidun. فعل مضارع منصوب بلن Terus? وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على Oke. الألف للتعذر. Oke, betul. Boleh juga seperti itu ya. Alal alifi di atas alif fathah yang ditakdirkannya. Kenapa li ta'azzur? Karena diberikan uzur nih, li ta'azzur. Jadi semua kata ini baik Musa maupun Yas'a di model kalimat-kalimat di atas itu tuqaddaru jami'u harokatil i'rab. Seluruh harokat i'rab itu tuqaddar, ditakdirkan. Kenapa sebabnya ditakdirkan li ta'azzur? Karena diberikan uzur. Berikutnya kita lihat sebab yang kedua yakni sikol. Sikol itu berat. Ya, sikol itu berat. Maka kita baca di sini maksudnya sikol ada sikolul harokati alal wawi wal ya. Beratnya harokat di atas wawu dan ya. Berarti ini adalah setiap kata yang diakhiri oleh huruf ilat wawu dan ya. Paham ya? Setiap kata yang diakhiri oleh huruf ilat wawu dan ya. Untuk isim kebanyakannya diakhiri dengan huruf ilat ya. Nah, jadi nanti disebutnya ya lazimah. Kalau di isim, kalau di isim ada suatu isim, ya ada suatu isim, dia diakhiri dengan ya lazimah. Nah, ya diakhiri dengan ya lazimah. Maka isim tersebut dinamakan isim mankus namanya nanti. Kalau maksur tadi sudah isim yang diakhiri alif. Tapi kalau ini isim yang diakhiri ya lazimah, maka disebutnya isim mankus. Ya-nya itu nampak kapan? Ketika dia ma'rifat. Paham ya? Ketika dia ma'rifat, ya-nya nampak. Namun harokatnya tidaklah nampak. Kecuali fathah saja. Nah gitu nanti. Nah, di sini sikol berat. Wa yakunu fil kalimatil mu'talla bil ya'i wal waw. Bisa juga fi'il. Contoh yang isim ja'a ar-rami. Nah, ya, ar-rami. Ar-rami ini karena bentukan dari fi'il Roma yarmi, ada ya-nya. Roma yarmi. Maka isim fa'ilnya jadilah seperti ini. Romi, ar-romi. Ini ketika ma'rifat ada ya-nya. Namun, ya, ar-romi. Ketika nakiroh ya-nya dihapus. Karena nggak bisa dibaca nantinya. Harusnya kan romiun, ditanwin tuh. Gimana cara mentanwinkannya? Nggak bisa ya, tidak bisa ditanwinkan. Gitu. Nah, tidak bisa ditanwinkan harokat domah di atas ya-nya ketika nakiroh. Jadi apa namanya romiun. Nah, namun dihilangkan. Jadi begini, aromi ketika nakiroh jadi bentuknya adalah romin. Jadinya gini, romin. Kenapa bisa jadi romin? Ya, asalnya kan romiun. Asalnya apa? Romiun. Ya, asalnya romiun. Nah, kalau romiun kan nggak boleh. Berat nih. Harokat domah ini berat di atas ya. Sikol. Jadinya tanwin dari domah ini diapakan? Dilebur, diubah bentuknya menjadi secara kebahasaan, yakni nun sukun. Maka jadilah nun sukun di sini. Nah, jadi kita bacanya bagaimana nih? Coba baca. Roh, Ramin. romin. Nah, kan ya di situ sukun tuh. Ya di situ apa? Su, sukun. Naam. Ya. Atau mungkin bisa juga kita jadinya begini, romiun. Nah, romiun. Nah, tapi kan nggak bisa di domah nih. Jadi domahnya ngilang. Jadi ya-nya sukun. Terus kita baca romin. Ada kaidah ya. Li karohiyatit tawalil amsal. Dibenci. Dibenci ya tidak disukai tentunya. Ada dua huruf sejenis
terletak secara berturut-turut begitu. Nah, ini kan sejenis, sama-sama sukun jenisnya. Walaupun hurufnya berbeda, tapi jenisnya sama, sama-sama disukunkan. Maka harus hilang salah satu dari keduanya. Apa yang hilang dari salah satu keduanya? Jelas huruf ya, karena dia huruf ilat, huruf penyakit ya dibuang. Kalau ada kesempatan untuk membuang ya dibuang. Gitu. Kan ini ada kesempatan untuk membuangnya. Maka kita buang huruf ya-nya. Ketika huruf ya ini sudah dibuang, maka jadilah seperti ini. Romin. Nah, romin. Nun sukun ini adalah replika dari apa? Bukan replika ya namanya. التنوين. Iya, apa namanya tuh? Eh, Perubahan dari tanwin. Nah, yang kalau kita pertahankan seperti ini terus nggak boleh kan? Karena dia hanya diucapkan saja non sukunnya, tidak dituliskan seperti ini. Jadi kita harus hapuskan dituliskan. Ya, di tulisan ini harus dihapuskan non sukunnya. Maka dilambangkan dengan tanda double harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya kan kasroh. Kita double saja nih. Jadilah romin. Sampai sini paham? نعم أستاذ إن شاء الله. Ya. Inilah asal mengapa isim mankus itu ketika nakiroh saat berirob rofa jadinya romin. Bukan romun, bukan romiun, tapi romin. Ini prosesnya. Gitu. Nah, ketika makrifat, ya ya-nya nampak dong. Gitu. Ya, ya-nya nampak. Tetapi harokat domahnya tidak ditampakkan karena berat. Dan juga harokat ya, harokat kasroh. Ya, harokat kasroh juga tidak nampak. Nah, di sini kan tidak ada contoh untuk harokat fathah, teman-teman semua. Di isim mankus. Kenapa? Karena untuk harokat fathah atau ketika keadaannya nasab, nanti si tanda fathah itu muncul. Loh kok muncul? Iya. Fathah dengan iya itu nggak berat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita taruh amilnya adalah ro'a itu. Ar-Romi orang yang melempar. Saya melihat orang yang melempar. Ro'a itu apa bahasa Arabnya? Yang ma'rifatnya dulu. Ar-Romi. رامية. Nah gitu. Ar-Romiyah jadinya gitu ya. Ar-Romiyah. Nah, kalau misalkan dia nakiroh, ro'a itu apa? راميا. Romian. Ya, Romian. Nah, nanti untuk pengiropannya bagaimana? Ya, kalau ketika fathahnya nampak, ya kita katakan sesuai dengan keadaannya yang nampak itu. Ro'a itu ar-romiyahnya kita irob sebagai maf'ul bih karena peletakannya di sana, kedudukannya menjadi maf'ul bih untuk ro'a itu. Maf'ul bih kan mansub ya kan, berarti maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihinya apa? Al-fathah. Fathahnya muqaddar apa zahirah? Zahirah. Begitupun ketika nakirah. Nah, ya. Namun, nah, ketika ja'a ar-rami nih, pengirapannya bagaimana? Ar-rami fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Dhammahnya zahirah atau muqaddarah? Muqaddah, muqaddarah ya, alal ya'i lisikol. Alal ya'i di atas ya lisikol karena berat. Lah, kalau misalkan teman-teman ar-rami di sini nakiroh dia, jadinya kan ja'a romin. Lalu bagaimana cara mengirap romin? Jelas berbeda pengiropannya dengan ar-romi sebelumnya. Romin tetaplah fa'il, ya kan? Kalau dirangkai dengan kalimat ja'a romin. Rominnya fa'ilun, marfu'un, wa alamatu rafihi. Tetap dommah, meskipun di sini dia di kasroh. Ya, tapi dommahnya apa? Dommah yang, dommah yang apa? Muqaddarah alal ya'i di atas ya yang dihapus. Alal ya'i al-mahzufah. Namanya alal ya'i al-mahzufah. Gitu pengiropannya. Oke, sekarang kita masuk ke fiil. Setiap fiil yang diakhiri oleh huruf ilat ya dan wawu nih. Ada yakdi, ada yada'u. Ya, ketika rofa jelas tentunya. Nah, ya, ketika rofa jelas apa? Domahnya ini tidak nampak. Gitu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan fiil mu'tal akhir. Kalau jazm fiil mu'tal akhir keadaannya bagaimana? Ada yang masih ingat حذف nggak? حذف حرف العلة. Hadfu harfil illah. Nah, huruf ilatnya dihilangkan kalau jazm ya.
Ya-nya hilang kalau kemasukan lam, wawnya hilang di yada'u ini kalau kemasukan lam. Terus kalau kemasukan amil nasab, فتحة ظاهرة. fathah zahirah ya. Untuk apa? Untuk fiil-fiil mu'tal yang huruf ilatnya ya dan waw saja. Fathahnya zahir, fathahnya zahirah. Namanya tuqaddaru ad-dhammah wal kasratu faqat listiqal karena berat. Sekarang sebab yang ketiga, kita masuk ke sebab yang ketiga nih. Nah, ini khusus terjadi pada isim saja. Istiqlalul mahalli sibuknya tempat ya dengan harokat kasroh yang menyesuaikan ya. Ya di sini yakni ya mutakalim nih. Ya mutakalim. Ya. Ya mutakalim itu betul bisa masuk ke fiil. Tetapi si fiil itu tidak menyesuaikan ya dengan harokat kasrohnya. Enggak. Jadi fiil menyesuaikan ya mutakalim meminta bantuan ke nun wikoyah. Ya. Karena sampai dunia kiamat itu fiil nggak boleh di kasroh. Itu hukum asalnya. Memang demikian. Ya, di dalam teks suci Al-Quran maupun Al-Hadis tidak ada fiil yang dikasroh. Adapun nanti fiil yang dikasroh itu misalkan palingan itu adalah fiil madi yang diakhiri dengan apa? Tak taknis sakinah sukun. Dia dikasroh sebab bertemu dengan sukun lagi setelahnya. Itu pun hanya di situ. Begitu. Ya. Nah, di sini lihat berarti ini terjadi pada isim saja. Gitu. Ketika isim itu disandarkan kepada ya mutakalim, maka mau nggak mau atau nggak mau karhan wa tau'an mau nggak mau maka dia harus di kasroh gitu ya. Wa yakunu fil ismi al mudhafi ila ya'il mutakallim. Nah, ini ya. Dan terjadi pada isim yang diidofahkan kepada ya mutakalim. Isim loh ya, bukan fi'il. Maka contoh yang nanti diberikan oleh pensyarah di sini ya isim semua nantinya. Ja'a gulami, gulami itu. Harusnya kan gulamui. Gitu. Ro'a itu gulami, harusnya gulamai. Marortu bi gulami. Kalau ini nanti ada sedikit perbedaan dari ulama nahwu. Ya, nah. Namun di sini marortu bi gulami kita juga bisa katakan gulami harokat kasroh di sini ya karena menyesuaikan ya mutakalim setelahnya. Tuqaddaru jami'u harokatil i'rabi ditakdirkan seluruh harokat i'rab linsyighalil mahalli wa huwa akhirul kalimah karena sibuknya mahal tempat ya wahwa dan dia adalah akhir kata dengan harokat yang menyesuaikan dan harokat yang menyesuaikan itu adalah kasrah. I'rabul ismi al-mu'talil akhir. Nah, ya. Jadi isim mu'tal itu ada isim maksur dan ada isim manqus. Nah, ya. Awalan al-ismu al-maksuru. Yang pertama adalah isim maksur. Apa itu isim maksur? Silakan dibaca. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau membaca. Boleh silakan. هو اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. Dia isim yang mu'rab yang akhirnya alif lazimah dan difathahkan apa yang ada pada sebelumnya. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini definisi dari isim maksur ya. Alifnya itu bisa disebut dengan alif lazimah seperti ini. Bisa juga kita sebut dia alif maksuroh. Karena nanti isimnya disebut dengan isim maksur tadi ya. Nah, di antara contohnya itu ada Mustafa, Salma, Musa, Isa, Mustashfa. Nah, hukmuhu al-i'rabi. Hukum i'rabnya. Tuqaddaru alaihi harakatul i'rabi kulluha. Ditakdirkan atasnya seluruh seluruh harokat i'rab baik domah, fathah dan kasrah. Ya, maksudnya apa?
Maksudnya itu adalah la tadharu alaihi harakatul i'rab. Tidak nampak atasnya harokat i'rab. Wadzalika dan demikian itu li ta'azzuri karena diberikan uzur zuhuriha alal alif ya. Diberikan uzur nampaknya si harokat di atas alif. Ai la nastati'u an nutqa. Kita tidak bisa mengucapkannya bil harokati alal alif. Dengan harokat yang ada di atas alif. Nah, kita lihat di sini halatuhu keadaannya ketika dia dirofa dengan domah namun domahnya itu domah yang muqaddarah ya. Lihat Musa, safara Musa ila Misra. Qala ta'ala qala Isa bin Maryam. Nah, lafal Musa dan Isa di sini dia berkedudukan sebagai fa'il yang i'rabnya rafa, maka kita baca i'rabuhu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu dan sebutkan sebabnya li ta'azzuri. Setelah kita katakan domahnya itu muqaddarah ditakdirkan, ayo sebutkan sebab kenapa domahnya itu ditakdirkan. Oh, ta'azur. Kita katakan li ta'azuri. Li-nya artinya karena. Keadaan yang kedua ketika nasab yunsubu bil fathah al muqaddarah ya. Ada Salma, ada Musa di sini. Itu kedudukannya keduanya menjadi maf'ul bih, maf'ul bih mansub, maka kita i'rab dia dari kedudukan dan i'rabnya maf'ulun bihi mansubun, baru tandanya wa alamatun nasbi al fathah. Ingat fathahnya fathah yang muqaddarah. Sebutkan juga sebabnya yakni li ta'azzuri. Keadaan yang ketiga yujaru bil kasrah dia dijarkan dengan kasrah yang al muqaddarah yang ditakdirkan. Contohnya ada al mustashfa ya. Maka al mustashfa kita i'rab ismun majrurun wa alamatu jarihi al kasratu al muqaddaratu sebabnya apa? Sama seperti sebelumnya li ta'azzuri. Selesai pembahasan isim maksud, kita masuk yang kedua adalah isim manqus. Telah disinggung dari isim manqus adalah setiap isim yang diakhiri oleh huruf ya lazimah atau huruf ilat ya. Maka definisinya di sini kita bisa baca. Boleh dibaca? Siapa yang mau? بسم الله سأقرأ أستاذ. Nah, fadoli. نعم أحسن الله إليك أستاذ. ثانيا الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. Terjemahkan. Nah, Ustaz. Yang kedua adalah isim manqus. Definisinya dia isim manqus itu adalah isim mu'rab yang akhirannya adalah berupa huruf ya lazimah yang huruf sebelumnya itu di kasrah. Betul. Contohnya seperti murtaki, al-muhami, ad-da'i, al-qadi. Nah, ini kalau dinakirohkan ketika rofa ya ataupun ketika jer, ya-nya ngilang nih. Ya, nah murtaki jadi murtakin, muhami muhamin, ad-da'i jadi da'in, ja'a da'in, ja'a qadin begitu. Hukmuhu al-i'rabi. Hukum i'rabnya. Tuqaddaru ala akhirihi ad-dhammah wal kasrah. Fakat ya. Ditakdirkan di atas huruf terakhirnya yakni di atas huruf ya lazimah itu hanya harokat dhammah dan kasrah saja. Berarti kan mewakili dua i'rab. Ya. Hanya ketika i'rab rafa dan jar saja. Kenapa? Lisiqalihima. Karena berat nih dhammah dan kasrah ya kan alal ya di atas ya. Maksudnya pala tadharu alaihi ad-dhammah wal kasrah. Tidak nampak atasnya dhammah dan kasrah. Adapun Adapun fathah di sini ya, fa innaha tadhharu alal ya. Maka sesungguhnya itu nampak di atas ya li khifatiha alasannya. Karena khifah, karena ringan. Halatuhu keadaannya yurfa bid dhammati al muqaddarati di rofa dengan dhammah muqaddarah. Di sini ada ad-da'i, ada al-qadi. Nah, maupun juga yang apa namanya yang nakirahnya di sini qadin ya. Nah, Nah, untuk ad-da'i al-qadi itu i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafiyah dhammah al-muqaddaratu lissiqal. Adapun qadi nanti i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu boleh juga lissiqal, namun kalau kita ingin melengkapi lengkapinya berbeda dengan yang sebelumnya. Ya ini apa? Ad-dhammah al-muqaddaratu على الياء المحذوفة. ya alal ya'il mahzufati. Alal ya'il mahzufati. Saya tuliskan. Nah, lal ya'i itu artinya di atas ya, ya lazimah, tapi al mahzufah, mahzufah itu artinya yang dihapus.
Ini wawu mahzufati. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, alal ya'il mahzufati. Baik, yang kedua keadaan yang nusabu bil fathati al muqaddarah, dinasab dengan fathah muqaddah, dengan fathah muqaddarah. Qala ta'ala ya qaumana ajibu da'i Allah. Da'i Allah nih. Da'i Allah. Fathahnya nampak. Faku al-aniyah. Al-aniyah. Wa ajibu ad-da'iyah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW ya. Ra'aitu muhamiyan. Nah, ini ketika nakirah. Muhamiyan. Tuh. Nah, i'rabnya apa? Di sini karena kedudukan yang maf'ul bih semua, ya kita katakan demikian. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Yang ketiga yujaru bil kasrati al-muqaddarah, ya kan dijarkan dengan kasrah yang muqaddarah. Contohnya di sini surah Al-Qamar ayat 8 muhtinina ila da'i. Nah, ad-da'i. Nah, ya, ad-da'i. Ini sebetulnya ada ya sukun, nah ya, tapi dihapuskan karena di situ nanti ada pembahasan tersendiri terkait wakaf, ya, terkait wakaf. Nah, sebagaimana di surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, itu asalnya ada ya sukun, ya-nya adalah ya mutakalim illa liya'buduni agar supaya dia beribadah kepadaku. Kunya adalah ya mutakalim yang dihapus karena wakaf, ya kan? Nah, mau disukunkan berarti yang sukun-sukun itu ya dihilangkan, dihapus begitu. Nah, di ilmu rosem ya. Nah, baik, di sini lihat kembali ada kemudian sa'i. Nah, sa'il baridi padahal dia menjadi mudhaf ya kan? Bisa'in. Nah, ini yang hilang. Nah, untuk yang kedua ini kita i'rabnya ismun majrurun wa alamatu jarhi al kasratu al muqaddaratu lisikal. Tapi untuk sa'in kita bisa tambahkan seperti tadi ya. Betul tanda jirnya adalah kasrah muqaddarah, berarti akan tetapi alal ya'i al mahzufah, di atas ya yang dihapus. Itu ya. Nah, hukmu ya'il ismil manqus ya, hukum ya isim manqus tuzafu ya'ul ismi al manqusi, dihapus ya isim manqus itu wa tadau makanaha tanwin al kasri, dan wa nadau, dan kita letakkan ya pada tempatnya itu tanwin kasrah ya, inda tajarudihi min al, ketika kosong dari al, berarti ketika nakiroh ya kan, wal idofah fi halatai, dan ketika misalkan diidofahkan begitu ya, ketika diidofahkan nah, pada dua keadaan yakni ketika rofa dan jer. Baik-baik contohnya di sini safaro kodin, namanya kodin, kodin dia rofa nih tapi nakiroh yakni tajarud min al, kosong dari al, maka rosmu ya'ihi, penulisan ya-nya huzifatil ya-nya dihapus, wawu diamakanaha tanwinul kasr ya, dan diletakkan tanwinul kasr pada tempatnya ya. Jadilah seperti ini kodin. Prosesnya tadi udah digambarkan di awal-awal pembelajaran siang hari ini. Taudih penjelasannya. Li'annahu tajarroda min al, karena dia kosong dari al. Ya kan? Wal idhofah fi halati rofa. Ya, dan penyandarannya kepada keadaan rofa. Nah, ini kan keadaannya keadaannya rofa. Berikutnya safara al-qadi. Nah, ini ketika dia ma'rifat lam tuhzafil ya, ya-nya nggak dihapus. Li'annahu lam yatajarrad, karena tidak kosong dari apa? Al. Berikutnya safara qadil Madinah. Nah, ini ketika dia menjadi mudhaf nih. Ketika jadi mudhaf, meskipun dalam keadaan rofa, perhatikan ya, meskipun dalam keadaan i'rab rofa dan dia menjadi mudhaf, iya-nya nggak ngilang. Iya-nya nggak iya-nya nggak ngilang. Nah, terus bacanya bagaimana dong? Safara tetap kodi begitu. Qadil Madinati. Safara qadil Madinah Madinati. Lam tuhza fil ya'u li'annahu lam yatajarrad minal idhafah. Nah, ya, paham sampai sini? Karena dia tidak kosong dari idhafah. Nah, maka ya-nya tidak dihapus. Berikutnya itu muhamian. Nah, ini kan
Ya-nya nggak dihapus, kenapa? Karena mansub. Kalau mansub kan tandanya ya, ya-nya nampak di atas ya, ringan begitu. Roa itu as-sa'iyah. Nah, ini roa itu as-sa'iyah, fathahnya nampak di atas ya. Berarti ya-nya apa? Lam tuhzaf, tidak dihapus. Li'annahu mansubun lam yatajarrad min al. Maror tuh bisa il baridi. Nah, ini meskipun dia mudhof ya kan? Nah, tapi dia majrur. Ya udah, ya-nya nggak dihapus nih. Ya-nya nggak dihapus. Kenapa? Karena dia mudhof. Karena dia mudhof nih. Nah, ya, karena dia mudhof berarti ya-nya nggak dihapus. Nah, itu menjadi eh, pengganti kemakrifatannya dia begitulah ya. Nah, pengganti kemakrifatannya dia. Berikutnya maror tu bisain. Maror tu bisain. Nah, ini huzifatil ya, ya-nya dihapus wawu diamakan tanwinul kasr. Kenapa? Li'annahu tajarrada min al. Karena dia kosong dari al alias nakirah ya kan? Wal idhofah ya fi halatil jarri. Hakama qadin ala janin. Nah, ya. Nah, ini ya-nya dihapus. Kemudian ihtaram tu da'iyal khair. Nah, ini ketika si isim mankus itu berkedudukan di dalam i'rab nasab namun dia posisinya menjadi mudhaf. Nah, di sini kan kedudukannya maf'ul bi berarti i'rabnya nasab ya. Ternyata dia jadi mudhaf nih. Ya-nya nggak ngilang pertama lam tuhzafil ya namun fathahnya nampak. Jadi ihtaramtu da'iyal khairi. Nah, saya telah memuliakan penyeru kebaikan. Apa yang bisa kita dapati atau kita simpulkan dari dua pembahasan tadi di sini? Mulakhasu al-ismi al-mu'tal al-akhir. Nah, ya. Silakan ada yang mau membaca ulang? Dibaca aja, dibaca. Tidak perlu diterjemahkan. Kalau mau diterjemahkan silakan monggo. Siapa? Ada yang mau? Izin Ustaz. Boleh, nah, silakan. Mulakhosul ismil mu'talil akhiri. Apa artinya Awalan itu? Artinya apa? ringkasan isim mu'tal akhir. Ya. Awalan al ismul maksuru. Huwa ismun mu'robun akhiruhu alifun lazimatun maftuhun ma qablaha. Hukmul ismil maksuru tuqaddaru alaihi harakatul i'robi kulluha lita'adduri zuhuriha alal alifi. Coba antum terjemahkan. Gua al awalu yang pertama isim maksur adalah isim mu'rob yang berubah huruf harokat Keadaan, berubah keadaan akhir lebih umum ya. Mu'rab itu adalah atau isim mu'rab itu adalah isim yang keadaan akhirnya bisa berubah. Namun di sini, nah, untuk isim maksur dia tergolong isim mu'rab betul, tapi akhirannya apa? Alif lazimah. Nah, yang sebelum alif lazimah itu dia di fathah. fathah sebelum Hukum isim maksur coba diterjemahkan. hukum isim maksur ditakdirkan atas isim maksur harokat i'rob semuanya. Iya, kalau udah kuluha semuanya berarti mulai dari doma, fathah, kasroh. Apa sebabnya baca li ta'azuri? Lita'adzuri karena diberikan uzur pada zuhuriha, pada zuhirnya, Zohir itu ala maksudnya apa? Nampaknya begitu ya, pada nampaknya di atas alif. di atas alif. Baik ya. Nah, boleh ganti barakallahu fiik, Mumtaz. Nah, boleh gantian baca yang kedua. Ada? Ada yang mau baca yang kedua ini? Isi mankus, silakan.
Bismillah, sa'aqra Ustaz. Nah, silakan. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum ilaika. Bismillah. Thaniyan, al-ismul manqusu. Yang kedua adalah isim manqus. Huwa ismun mu'arabun akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Definisinya dia isim manqus itu adalah isim mu'arab yang akhirnya itu berupa huruf ya lazimah yang huruf sebelumnya itu di kasrah atau berharokat kasrah. Hukmul ismil manqusi tuqaddaru ala akhirihi ad-dhammatu wal kasratu. Amma al-fathatu fa innaha tadhharu. Hukum isim manqus dia ditakdirkan atasnya uh, atas akhir dari kata isim manqus itu harokat dhammah dan kasrah. Adapun harokat fathah maka sungguhnya dia nampak. Yakfini, Ustaz. Misalnya dibaca, Ustaz. Tidak perlu. Nah, Oke, nah. barakallahu fiik. Wafika barakallah. Contohnya kita bisa dibaca mandiri. Ini hukumnya karena ini sifatnya adalah pengulangan dari apa yang kita bahas tadi. Nah, ya, masih ada waktu. Kita akan lanjut ke isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nah, ya. Nah, ini mufrad ya, ini untuk mufrad. Nah, isim mufrad yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Baik ketika rofa, nah, nasab maupun jer. Gulamun, gulaman, gulamin. Ketika plus ya mutakalim jadinya gulamin. Afwan, jadinya gulami gitu. Jadinya apa? Gulami. Kemudian yang musanna. Nah, ini isim musanna nih. Ketika rofa ya kan? Kan tanda rofanya dengan alif jadinya gulamani. Nah, ketika dia disandarkan kepada ya mutakalim jadinya apa? Gulamaya. Ini faidah ya. Jarang didapati di kitab-kitab syarah jurumiyah yang lain. Nah, bahkan sering ditanyakan begitu. Gulamaya. Nah, untuk yang nasabnya, untuk isim musanna yang nasab, namun dia disandarkan kepada yang mutakalim begitu. Gulama ini plus yang mutakalim jadinya apa? Gulamaya. Nah, ditasdid tuh. Gulamaya. Contohnya, itu gulamaya. Atau ja'a gulamaya. Gitu. Paham sampai sini? Berikutnya untuk jamak taksir. Ya, jamak taksir dari ketiga bentuk i'rab. Tulabun, tulaban, tulabin. Nah, ketika disandarkan kepada yang mutakalim, kita semua mafhum, tak paham semua ya. Jadinya tulabi. Gitu, tulabi. Baik. Kemudian jama mu'annas salim. Tolibatun, tolibatin. Kenapa tolibatin? Ini tolibatin udah mencakup ketika nasab maupun jer ya. Gitu. Jadinya apa? Tolibati. Kalau disandarkan kepada yang mutakalim. Untuk jama muzakkar salim nih, lah bagaimana nih? Muallimuna itu kan ketika rofa. Muallimina ketika nasab dan jer. Lalu bagaimana kalau keduanya ini nanti disandarkan kepada yang mutakallim? Nah, sama bentuknya. Muallimuna jadi muallimiya. Muallimina jadi muallimiya. Paham sampai sini? Nah, jadi jangan bingung lagi. Begitu. Berikutnya, ketika isim maksur nih, isim maksur yang tadi isim yang diakhiri oleh alif ya kan? Nah, aso diantaranya ada aso, aso tongkat gitu. Tongkat saya. Apa sih bahasa Arabnya tongkat saya? Gitu. Asoya. Begitu. Aso, asoya. Kan ada di dalam Al-Quran ya. Di surat Toha ayat 18. Ah, tuh. Itu ketika rofa tuh. Surat Toha ayat 8 ayat 18. Sudah dibuka? Hmm? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha dan seterusnya. Jadi apa asaya di situ? Asaya di situ jadi apa? Di surat Toha ayat 18 kedudukannya jadi khobarnya Khabar ya, hiya. Ustaz. Nah, Khobarnya khobarnya hiya. ini iya. Hiya asaya itu jumlah ismiyah. Terletak setelah lafal qala.
Jadi makulul qaul fi mahali nasbin nanti gitu ya. Nah, asoya inilah dia tongkatku kan. Nah, berikutnya al ismu al mankusu, isim mankus yang diakhiri oleh ya lazimah al qadi. Nah, ya. Ketika ada atau disandarkan kepada yang mutakalim jadinya al qadiyah, al qadiyah begitu. Ditasydid. Namanya ditasydid. Nah, hukum i'rab nih, hukum i'rab untuk isim yang didofahkan kepada yang mutakalim. Tuqaddaru alaihi harakatul i'rabi kulluha. Ditakdirkan atasnya harakat i'rab semuanya. Maksudnya bagaimana? La tadharu alaihi harakatul i'rabi. Tidak nampak atas isim tersebut harakat i'rab. Mana amina, ini penting. Ini saya tebalkan. Kalau kita sedang meng'irab, ini jangan lupakan ungkapan ini. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Ya, oke. Ini contohnya nih ya. Contohnya yang isim zohir dulu. Atau isim yang sahih dulu, bukan isim yang mu'tal. Gulamun, ja'a gulami. Bagaimana ya Rab ja'a gulaminya? Ja'a gulami. Nah, gulami di sini dia fa'il dari ja'a. Berarti marfu ya kan? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu Al-Muqaddarah. al-muqaddaratu tetap al-muqaddaratu. Mana amin zuhuriha atau mungkin langsung kita sebutkan istighalul mahalli ya kan biharokatil munasabah. Walaupun ada yang agak panjangnya, namun kita ambil yang ringkasnya terlebih dahulu. Kalau yang agak panjangnya nanti ada tambahan dhammah muqaddarahnya di mana? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Ala ma qabla ya'il mutakallim. Nanti saya tuliskan saja di grup itu. Kita baca lagi di sini wa yuqsadu bil mahalli dan yang dimaksud dengan mahal itu adalah mahalul i'rab wa huwa akhirul kalimah dan dia adalah akhir kata. Mahal itu tempat atau posisi. Wa yuqsadu bi harakatil munasabah dan yang dimaksud dengan harokat menyesuaikan itu adalah kasrah. Ya. Kenapa yang dimaksud dengan kasrah? Ya, li'annaha tunasibu ya al mutakallim karena dia menyesuaikan ya mutakallim. Faya'ul mutakallim labudda ay yuksara karena ya mutakallim itu harus di kasroh apa yang sebelumnya. Fala tudau harakatul i'rab maka tidak diletakkan harokat i'rab padanya. Namanya hadara gulamun ba'da idofatiya il mutakallim la tadhhar harakah. Jadi jadinya begini. Hadara gulami. Ra'aitu gulaman jadinya ra'aitu gulami. Marartu bi gulami jadinya marartu bi gulami. Namanya ada yang mutakallimnya. Halatuhu yurfa'u bid dhammah al muqaddarah. Nah, ini pengirapannya begini, teman-teman semua ya. Eh zalikum zalikuma mimma allamani rabbi. Ya. Di surah Yusuf ayat 37. Ini kan kedudukannya jadi fa'il. Rabbi jadi fa'ilnya allama. Allama yu'allimu mengajarkanku. Gitu ya. Robku telah mengajarkanku. Safara sodiki. Sodiki sodik. Sodiknya aja. Fa'ilnya safara. Gitu ya. Namun dia mudhaf ke ya mutakalim. Jadi tanda rofaknya dia sebagai fa'il tidak nampak. Nah ini i'rabnya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah. Nah ini ternyata pakai yang seperti ini ya. Mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Mana'a itu artinya apa? Yang tercegah atau yang mencegah. Yang mencegah dari nampaknya harokat tersebut, berarti di sini harokat dhammah ya, adalah apa? Istighalul mahalli, yakni sibuknya tempat biharokatil munasabah dengan harokat yang menyesuaikan. Ini kaidah pengirapannya. Coba dibaca yang keadaan kedua, yakni fathah dengan apa? Nasab dengan fathah muqaddarah. Silahkan. Kita masih ada waktu 10 menitan.
Ini Ustaz. Ya, silahkan boleh. Yunsobu bil fathatil muqaddarati. Qala ta'ala kul innama ad'u rabbi. Ra'aitu zaujati ta'kulut ta'am. Rahimallahu ummi. I'rabbuhu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu. Mana'a min duhuriha istighalul mahalli biharokatil munasabah. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ke yang ketiga. Yujaru bil kasrah al muqaddarah. Nah, di sini ada contohnya di surah An-Naml ayat 28 maupun yang berikutnya zahabtu ila maktabati. Nah, kita i'rab ismun majrurun wa alamatu jarihi al kasrah al muqaddarah mana amin zuhuriha istiqlalul mahalli bi harakatil munasabah. Seperti itu ya. Wa minal mumkini an tuqassimal isma al mudhafa ila ya'il mutakallim ila naw'ain. Ya. Di antara perkara yang mungkin, nah, tuqassimah, qassama. Ya, yuqassim, engkau bisa membagi isim yang diidhofahkan kepada yang mutakalim kepada dua jenis. Namanya an-naw'ul awal, jenis yang pertama dia ditakdirkan, ya, ditakdirkan atasnya tanda i'rab. Wa dzalika idza kana al-ismu yu'rabu bil harakat. Yang demikian itu apabila isim tersebut di i'rab dengan harokat. Contoh seperti isim mufrad, ya, gulamun, gulaman, gulamin, ya, seperti ini. Nah, nanti begini pengirapannya. Hadara gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah al-muqaddarah dan seterusnya. Kemudian yang kedua jamak taksir. Tulabun, tulaban, tulabin. Nah, ya. Ini kan adalah jenis isim yang dia yu'rab bil harokat. Yu'rab bil harokat. Di'rab dengan harokat. Ketika disandarkan kepada yang mutakalim, jadi begini pengirapannya. Hadara tulabi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah al-muqaddarah. Tinggal tambahkan saja nanti mana amin zuhuriya istiqlalul mahalli bi harokatil munasabah. Paham ya? Berikut yang ketiga jamak muannats salim, ya kan? Nah, ini kan dia di-i'rab dengan harokat, baik ketika rofa, nasab dan jar. Tolibatun, tolibatin, gitu. Ketika dia disandarkan nanti kepada yang mutakalim, jadi begini i'rabnya nanti. Hadarat tolibati, i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah al-muqaddarah, tinggal tambahkan apa tadi? Mana'a min dhuhuriha istiqlalul mahalli bi harakatil munasabah. Seterusnya. Lalu yang isim maksur. Nah, isim maksur juga sama. Ya, nah maksud juga sama. Contoh, sakotat asoya. Jatuh tongkat saya tuh. Itu asoya. Saya melihat tongkat saya. Begini ya, irobnya. Nah, yang kelima adalah isim mankus. Ya, nah untuk isim mankus, ya kan, dia tutuqomu ya uhu. Ya-nya itu diitughamkan kepada ya mutakalim. Ya, watus bihu ya'an dan ya dan dia menjadi satu ya, ya'an wahidatan, musyaddadatan. Satu ya yang ditasdid. Maftuhah yang di fathah tentunya. Contoh di sini hadoro qadiya. Nah, ya, hadoro qadiya. Nah, fa'ilun. Nah, ini tidak perlu, ini tidak ditanwin ya, qadiyan, enggak ya, qadiya. Karena ini adalah pengidghaman ya mutakalim dengan apa? Ya, afwan. Pengidghaman ya lazimah dengan ya mutakalim menjadi satu ya yang ditasdidkan dan harokatnya fathah. Ini padahal ketika rofa nih qadiya. Nah, telah datang hakim saya, begitu. Telah datang hakim saya. Dan jangan sampai dimakrifatkan, dialkan begitu. Ini nggak ada contoh yang al nggak ada. Kan diidofahkan. Setiap isim yang diidofahkan itu nggak nggak ada alnya, gitu ya. Nah, nggak ada alnya, nggak makrifat gitu ya. Nah, karena dia sudah makrifat nantinya dengan mudhof ilaihnya yakni yang mutakalim kan domir. Jadi kalau dia di sini kita irobnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddaratu mana'a min zuhuriha Istiqlalul mahalli biharakatil munasabah. Tetap gitu. Ra'aitu qadiya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al kasrah. Ya, na'am. Al muqaddarah. Begitu. Ya. Kemudian marartu bi qadiya.
ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddarah. Nah, ini kasrah muqaddarah atau fathah muqaddarah yang betul? Kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah muqaddarah? Kenapa? Ya, kita lanjut dulu. Yang kedua, la tuqaddaru alaihi alamatul i'rab wa dzalika idza kana al-ismu yu'rabu bil huruf. Kedua ini ditakdirkan atasnya tanda-tanda i'rab yang demikian itu apabila isim di-i'rab dengan huruf ya. Ini kan ketika isimnya isim musanna maupun jamak muzakkar salim ya. Nah, bagaimana pengirapannya ini nanti? Ini dilihat baik-baik untuk isim musanna baik ketika rofa maupun nasab dan jar disandarkan dia kepada ya mutakalim. Contoh yang rofa dulu hadara gulamaya. Nah, i'rabnya kedudukannya dulu nih fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ya al alifu begitu ya. Nah, wa huwa mudhaf wal ya mudhafun ilaih ya kan. Nah, raaitu gulamaya ya gulamaya. Ini kan yang nasab ya. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u al mudghamah fi ya'il mutakallim. Nah, ini pengiropannya. Berikutnya yang jar marartu bi gulamayya. Ismun majrurun wa alamatu jarihi al ya'u al mudghamah fi ya'il mutakallim sama ketika nasab. Berikutnya yang kedua jamak muzakkar salim. Tuqlabu fihi wawur raf'i. Ya, diubah padanya wawur rafa itu menjadi ya. Makanya kan nggak ada wawu lagi ketika jamak muzakkar salim itu disandarkan kepada ya mutakalim. Asalnya muallimuna kan ketika rofa ada wawunya tuh, ada wawunya penanda rofa ya kan. Nah, namun dia disandarkan kepada ya mutakalim jadinya muallimiyah gitu. Fayati bisuratin wahidah. Nah, baik nasabnya juga muallimina maupun ketika jar kan juga sama muallimina bentuknya sama ketika diidofahkan kepada ya mutakalim jadinya muallimiyah. Gitu ya. Nah, tudghamu ya via ilmu takalim. Fatusbihu ya'an wahidatan. Maka dia menjadi apa? Satu ya musyaddadah yang ditasdidkan. Nah, untuk pengirapannya hadara muallimiyah. Telah hadir guru-guru guru-guru saya. Nah, muallimiyah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawul lati kulibat ya'an summa udgimat biya'il mutakallimi. Nah, dihafalin nih. Ya, ini irobnya nih. Kemudian kalau yang nasab, ra'aitu muallimiyya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u al-mudghamatu fi ya'il mutakallim. Nah, ya, fi ya'il mutakallim. Berikutnya ketika jar marartu bi muallimiyya, saya berpapasan dengan guru-guru saya. Nah, muallimiyya ismun majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u al-mudghamah fi ya'il mutakallim. Nah, ya, fi ya'il mutakallim. Intabih, nufarriqu bainal musanna. Nah, kita bedakan antara musanna muallimayya dengan fathah apa yang sebelum ya-nya. Ya kan? Dan jama itu dengan kasroh apa yang sebelumnya. Nah, kalau jama muallimiyah
Kalau musanna mu'al li mayya gitu ya, sebelum ya-nya di fathah. Barakallahu fiikum. Nah, ya. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kita cukupkan tentunya pagi hari ini. Jika ada yang bertanya silakan ditanyakan di grup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi rumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum.